So, betul kah megapiksel tinggi, image quality cukup bagus? Ini yang kita akan tengok hari ini lah. Hai semua, apa kabar? Saya harap dalam keadaan sehat dan baik. Pada satu hari bulan 7 yang lepas saya upload satu video dan first time lah saya promote di Facebook saya. So ada banyak view dan like juga yang saya dapat, ada dalam 40 lebih subscriber. So terima kasih kawan-kawan yang sudah support, like dan subscribe saya punya channel. So bagi yang belum tuh jangan lupa untuk support like dan subscribe saya punya channel YouTube. Tolong dulu bakal siap saya punya channel Bis to Balkon Terbang Tinggi. Hari ini saya mau share satu lagi knowledge. Biasa dia kita akan dengar kawan-kawan kita akan cakap handphone dia power, megapiksel dia tinggi. Bila ambil gambar terang, waktu malam pun gambar masih terang lagi. So, betul kah megapiksel tinggi, image quality cukup bagus? Ini yang kita akan tengok hari ini lah. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama tengok dulu apa berapa megapiksel handphone yang ada di pasaran setakat hari inilah. Xiaomi 11 Pro 50 megapiksel, Vivo X60 pun 50 megapiksel, Samsung Galaxy S21 Ultra 108 megapiksel. Itu yang agak tinggi lah, paling tinggi setakat hari ini yaitu 108 megapiksel. Huawei P30 Pro pun baru dalam 30 megapiksel ataupun 40 megapiksel 40 megapiksel. Sony 12 megapiksel, Honor 20 Pro 48 megapiksel, OnePlus 7 Pro 48 megapiksel, Asus 13 megapiksel. Jadi 108 megapiksel handphone Samsung Galaxy S21 Ultra tuh 108 megapiksel. 5 kali ganda dia punya pixel size berbanding dengan kamera DSLR Canon yang cuma 20.2 megapiksel. Kamu perasan kah tadi saya tidak sebut pun pasal handphone iPhone. Kamu rasa berapa megapiksel handphone iPhone? 108, 120 ataupun 200? Tidak apalah, saya bagi kamu jawaban sajalah. Untuk iPhone, dia punya megapiksel kamera dia cuma 12 megapiksel sahaja. 12 megapiksel, biar betul 12 megapiksel, tapi harga iPhone kayangan. Lebih mahal daripada handphone yang lain. Dan gambar di iPhone juga dengan 12 megapiksel sentiasa dibandingkan dengan kamera Samsung, kamera Xiaomi, kamera Huawei. Baru 12 megapiksel saja tuh. Kamera-kamera yang lain 108 megapiksel, 50 megapiksel, 40 megapiksel. Jadi agak mengherankan kenapa kamera yang 12 megapiksel ini dibandingkan dengan 108 megapiksel. Jadi di sini secara ringkasnya ataupun kesimpulannya, megapiksel itu sebenarnya bukanlah ukuran utama untuk menentukan bagus tidak bagus kita punya image quality gambar yang kita capture guna handphone tuh. Jadi lepas kamu orang tengok video ini, kamu akan bijak 1% daripada hari kemarin. Jadi apalagi mari kita jadi lebih bijak 100 pula 1% daripada yang kemarin. Mari kita tengok sama-sama. Sebelum kita pergi lebih details lagi, apa sebenarnya megapiksel tuh? Megapiksel nih, kalau kita ambil satu gambar, kita zoom ya, kita akan nampak petak-petak. So dalam satu gambar, dia adalah petak-petak kecil dia di sana tuh. Jadi kita panggil sebagai resolution. Daripada dia punya lebar nih, ada contohnya lah, ada 4000 piksel.
di bahagian tinggi dia pula, bahagian tinggi dia pula ada 3000 pixel. Jadi bila kita darab 4000 darab 3000 nih, kita dapat 12 juta. Jadi itulah kita panggil sebagai 12 megapiksel. Jadi bagi 108 megapiksel, gambar dia size resolution dia akan lebih besar lah, dimana di bahagian lebar dia ada 12.000 pixel, di bahagian tinggi dia 9.000 pixel. Jadi bila kita darab 12 darab 9 nih, kita dapat di dalam 108 juta. Jadi itulah kita panggil dia sebagai 108 megapiksel. Kenapa kamera 12 megapiksel nih iPhone sentiasa dibandingkan dengan kamera 108 megapiksel daripada Samsung S21? Kalau ikut betul tidak logik lah. 12 megapiksel ini karena kasih banding dengan 108 megapiksel, besar betul dia punya beza tuh. Tapi apa boleh buat lah, memang itulah perbandingan orang setakat ini yang orang cakap, perbandingan antara handphone yang kamera dia paling terbaik di pasaran antara iPhone dengan juga Samsung. So secara ringkasnya satu kali lagi saya mau bagi tahu, megapiksel bukan segala-galanya dalam kita menentukan image quality. Antara faktor yang paling penting menentukan image quality adalah image sensor. Kalau kita tengok dalam carta nih, dia punya daripada kamera DSLR sehingga lah kepada telepon, dia punya size image sensor itu semakin daripada besar ke kecil sampailah kepada handphone, di mana lebih kurang size sensor kamera di dalam handphone nih cuma kurang daripada 0.5 inci, lebih kurang 0.39 inci, lebih kurang 0.4 lah tuh, 0.4 inci. Jadi cukup kecil kita punya size image sensor di dalam kita punya kamera handphone. Daripada macam mana kamera kita handphone kita ini berfungsi, gambar yang kita ambil tuh dia akan masuk di dalam lens sampailah dia jumpa bahagian sensor. Pada bahagian sensor nih dia akan capture details gambar tadi tuh. Contohnya kalau merah dia akan masuk dalam kotak yang warna merah, kalau hijau dia akan masuk dalam kotak yang warna hijau, kalau biru dia akan masuk dalam color biru, dan CMOS sensor nilai yang akan tukar image tadi itu dalam bentuk electrical sampailah dia save dan kita nampak gambar di dalam kita punya handphone. Jadi adakah size image sensor ini memainkan peranan penting? Ya, memang memainkan peranan penting. Image sensor ini yang memainkan peranan penting untuk menentukan kualiti gambar kita. Itulah sebab dia kenapa kita nampak profesional kamera DSLR semua size dia besar-besar, sebab image sensor di dalam itu kamera besar. Sebab kenapa? Besar image sensor ni akan menentukan kita punya photo size image dia itu, ataupun lebih senang kita panggil dia sebagai pixel size. So makin besar kita punya image sensor, makin besar kita punya pixel size. Makin kecil kita punya sensor, makin kecil lah kita punya pixel size. Macam yang kamu nampak sekarang nih dalam kamera Sony A7 III ni. Dia punya size pixel size dia itu adalah lebih kurang 8.4 micro. So maksudnya daripada titik tengah satu pixel tu kepada titik tengah satu pixel yang sebelah dia itu, so dia punya jarak tu 8.4 micro. Jika dibandingkan dengan iPhone, kedua-dua ni adalah 12 megapiksel. So kita bandingkan, perbandingan yang logik lah, dua-dua 12 megapiksel. Di iPhone pula, dengan size sensor dia tadi tu 0.39. Dia punya pixel size ni kalau kita tengok sini cuma 1.7 micro. So maksudnya lebih kurang 7 kali ganda lebih kecil ini dia punya pixel size ni berbanding dengan kamera DSLR. Jika kita bandingkan pula iPhone dengan Samsung, kalau iPhone 12 megapiksel, Samsung 108 megapiksel.
tapi dia punya pixel size tuh, untuk Samsung tadi kita tahu dia 1.7 micro. Tapi untuk iPhone tadi 1.7 micro. Untuk kita tengok sekarang nih untuk Samsung pula adalah lebih kurang 0.8 micro. Jadi kita tahu di sini semakin besar pixel size dia itu, dia punya nomor tuh pixel size, semakin tinggi kemampuan sensor untuk mengumpul cahaya. Kita panggil dia sebagai dynamic range. Semakin tinggi megapiksel, semakin tinggi megapiksel, contohnya 12 megapiksel, 108 megapiksel, semakin besar dia punya nomor megapiksel itu maksudnya pixel size dia akan semakin kecil, sebab daripada satu gambar yang besar nih dia akan bagi petak kecil tuh makin lebih kecil. 108 megapiksel. Kelebihan kamera dengan megapiksel yang lebih tinggi, mesti ramai yang mau tahu nih kan. Semakin tinggi megapiksel, semakin banyak details dia boleh kumpul. Jadi itu sebabnya bila kamera megapiksel dia tinggi, kita boleh zoom, kita punya kamera tuh lebih jauh. Contohnya dalam Samsung S21 Ultra nih kita boleh zoom sebanyak digital zoom sebanyak 100 kali. Selain daripada zoom, dengan megapiksel yang tinggi ini kita boleh crop image. Bila kita crop image nih kita masih nampak gambar tuh lebih jelas lah. Dan juga kita boleh print pada size yang lebih besar. Tapi perlu ingat bila kita zoom, terlalu banyak zoom dia, digital zoom nih akan menyebabkan image quality akan berkurangan. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan dia juga. Kekurangan kamera dengan megapiksel yang lebih tinggi adalah disebabkan size sensor dia tuh, kamera sensor kita ini kecil, ditambah lagi dengan dia punya pixel size tuh lebih kecil. Contohnya Samsung S21 tadi tuh 0.8 micron. Daripada 0.8 micron nih kalau kita tengok daripada di sini ada kemungkinan ataupun biasanya pada keadaan low light akan berlaku cahaya yang masuk di pixel yang lain ini akan spill over kepada the next pixel. So ini akan menyebabkan quality gambar kita tuh macam kalau malam dia akan jadi lebih gelap lah. Kalau kita tengok gambar di sini nih, gambar yang pertama nih di atas nih kita ambil menggunakan kamera DSLR. Gambar yang di bawah nih menggunakan handphone. Jadi kita nampak perbezaan dia di sini nih. Size sensor tuh memainkan peranan penting dalam menentukan image quality. Kita sendiri nampak kalau gambar malam dengan menggunakan DSLR cukup terang dibandingkan dengan handphone. Jadi bagaimana teknologi boleh membaiki kita punya image quality kalau kan ambil waktu malam. So biasa jawaban dia adalah pixel binding. Pixel yang kecil-kecil tadi itu dia akan combine jadi satu pixel yang lebih besar lah. Gambar yang kamu nampak sekarang nih di bahagian E ini adalah gambar malam yang diambil dengan menggunakan iPhone, dan gambar di bahagian B ini adalah gambar yang kita ambil menggunakan Samsung S21. Jadi kita tahu tadi perbezaan antara iPhone dengan Samsung ini dia punya pixel size tuh. So bermaksud bila di iPhone dia punya pixel size tuh agak besar, so dia boleh capture detail light lebih banyak lah. So that's why dia nampak lebih terang. Tapi di Samsung ini dia nampak lebih gelap sedikit. Tapi bila kita zoom dia ataupun kita tengok betul-betul lebih banyak details di inilah handphone Samsung tuh. So nampak ada ini antara kelebihan dan kekurangan kalau megapiksel tinggi dengan megapiksel yang lebih rendah. Jadi itu rasanya mungkin itulah sebabnya 12 megapiksel ini antara pixel yang terbaik, megapiksel yang terbaik lah. Itulah sebab iPhone dan juga Google menggunakan kamera 12 megapiksel. Kalau tengok gambar yang seterusnya pun gambar di bahagian E dengan bahagian B ini nampak
A ini kita menggunakan iPhone, B ini kita menggunakan Samsung S21. So nampak macam gambar B ini agak gelap sedikit sajalah berbanding dengan gambar yang kita ambil dengan iPhone. Pada waktu siang, gambar di bahagian A ini kita nampak dia ada a bit warm lah berbanding dengan gambar yang diambil dengan handphone Samsung, a bit cooler lah. So mungkin juga dipengaruhi oleh faktor cahaya yang masuk dalam kita punya image sensor tadi itulah. Di sini pun gambar E kita ambil, kita nampak di atas dia itu macam kuning-kuning sedikit, a bit warm berbanding dengan yang kita ambil dengan Samsung Ultra 21 ni lah. Samsung Galaxy S21 Ultra ni nampak macam ada biru-biru sedikit. So gambar daripada iPhone macam lebih warm sedikit lah, ada kuning sedikit, tapi gambar di bahagian Samsung Galaxy S21 Ultra ni ada macam biru-biru sedikit lah, sejuk. So itu antara perbezaan ketara di antara dua kamera ni lah. Dan pada keadaan Indo pula gambar lebih kurang sama macam tadi. iPhone dia a bit warm dan Samsung dia a bit inilah cool, sejuk. So kita sudah tahu megapiksel tadi, kita sudah tahu size image sensor, pixel size juga yang mempengaruhi, dan yang seterusnya salah satu lagi yang akan mempengaruhi kualiti gambar yang kita ambil dengan handphone adalah lens. Lens ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah kanta. Seperti yang kita sudah tahu, lens ni ataupun kanta ni dia punya fungsi utama adalah untuk menumpukan cahaya pada suatu titik. Jadi daripada gambar di sini nih kamu nampak, daripada gambar objek tu dia akan masuk di bahagian lens, dan daripada lens ni dia akan hantar itu image pergi di sensor. So macam mana mencakap daripada kita punya lens di sini nih, daripada lens kita di sini sehingga sensor di sini nih kita panggil dia sebagai focal length. Jadi bila kamu mau beli kamera nih, kamu sentiasa tengok pada bahagian focal length. Kalau kita tengok di Samsung S21 dia punya focal length adalah 24 mm. 24 mm, dan untuk iPhone pula adalah 26 mm. Beza dia 2 mm saja. Tapi kalau kamu tengok gambar di bahagian A ini, dia punya kesan bokeh itu ataupun bokeh ni yang blur di belakang tu lebih smooth, berbanding dengan Samsung. So bila kamu mau beli handphone tu, kamu tengok juga lah focal length. So kita sudah jawab tadi itu, banyak pendapat mengatakan semakin tinggi megapiksel semakin bagus quality image. Tapi kamu sudah tahu tadi, ingat balik, size image sensor memainkan peranan penting untuk menentukan photo size ataupun pixel size. Kerana ini akan menentukan berapa banyak cahaya yang sensor itu boleh tangkap. Dan kesimpulannya di sini, jangan malu, jangan segan lah. Kalau kamera kamu 12 megapiksel saja pun sebenarnya sudah cukup baik, untuk dibandingkan dengan handphone Samsung 108 megapiksel, Huawei P30 40 megapiksel. 12 megapiksel ini pun sudah cukup baik. Jadi dengan megapiksel kamera tuh jangan kita segan lah, biarpun megapiksel agak rendah, sebab dia akan dipengaruhi oleh focal length dan juga kita punya image processing punya sensor. So dengan 12 megapiksel ini kita boleh print gambar dengan kualiti yang agak tinggi, yaitu 300 ppi pada size kertas A4. So secara ringkasnya pada hari ini, kamu habis tengok ini video, kamu sudah 1% bijak daripada hari kemarin kan. So saya harap masa selepas ini bila kita mau beli handphone, kita jangan tengok itu megapiksel semata-mata. Kamu tengok juga dia punya sensor, punya image sensor punya size, berapa
berapa dia punya pixel size, berapa dia punya focal length. Oke, so benda-benda nih yang akan menentukan image quality, oke, yang dihasilkan. Tapi sehebat manapun kamera kita, kalau lah kita tidak pandai ambil gambar, oke, cantik ataupun tidak cantik gambar itu bergantung dengan kita punya teknik untuk ambil gambar. So saya harap sharing video saya kali inilah membantu Anda lebih bijak 100 pula 1% daripada yang kemarin. Oke, terima kasih semua, see you next time, bye bye.